Selamat malam para hadirin semua. Terima kasih sudah berada di sini bersama kami untuk membahas topik tentu bisa leading the change. Building future-proof business in digital age. Jadi di sesi ini kami ingin belajar ya bagaimana caranya membangun sebuah bisnis yang bisa sustainable di digital era ini bersama Mbak Putri Tanjung yang adalah CEO of Trans Digital Media dan juga CXO dari Citicorp, dan juga saya kaget pas dengar ini juga ketiganya adalah CMO of Alobank. Ya, amazing bagaimana Mbak Putri bisa mengurus 3 very big roles ini, dan juga bersama saya Mas Ernest Prakasa. Terima kasih sudah berada di sini, stand up comedian, actor, director, dan sekarang juga sejak 2 tahun lalu ya Mas sudah menjadi produser sendiri dengan juga co-founder of Hahaha Corp dan Imaginary Pictures. Ya, silakan boleh tepuk tangan untuk Mas Ernest. Jadi mungkin sebelum kita mulai bisa kenalan dikit dulu ya, tapi saya rasa kalau secara pribadinya banyak teman-teman di sini sudah mengenali Mbak Putri dan Mas Ernest. Jadi saya pengen lebih kenalan soal bisnisnya. Mungkin Mbak Putri bisa dikenalin sedikit bisnis yang diurus atau usaha yang diurus tuh apa aja sih gitu. Mungkin secara garis besar aja dan cara kerjanya gimana itu bisnisnya gitu. Oke, mungkin aku mau menyapa semua teman-teman. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngomongin bisnis ya berarti ya, bisnisnya apa aja ya. Jadi alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk membantu bos saya, a.k.a. bapak saya sendiri. Jadi bisnisnya memang variety banget ya, kita emang conglomerate company, jadi kita punya banyak banget sektor, tapi we focus on 4 different sectors. Jadi yang pertama ada banking, mulai dari conventional banking seperti Bank Mega, sampai ada digital banking Alobank, kita juga punya end-to-end financial services as well. Yang kedua kita di bidang media, media kita alhamdulillah juga lumayan luas dan variety sekali, mulai dari news seperti detik.com, CNN, CNBC, kita juga ada lifestyle group, ada CXO Media, ada Female Daily, Beauty Indonesia, Hai Bunda, kita juga ada 2 TV stations, dan masih banyak lagi. Lalu kita yang ketiga kita gerak di property, jadi kita ada mall, ada entertainment juga, ada hotels, apartments, sama yang terakhir, retail. Metro, Trans Retail, dan lain-lain. Kita juga ada food and beverage, ada high end fashion juga. Jadi kita fokus on 4 itu for different sectors. Kalau misalkan ngomongin how we work as a company, as a business, I think my chairman, my boss itu udah jelas banget kalau kita itu bergeraknya as an ecosystem. We cannot survive pandemi, kita nggak akan survive all the crisis kalau misalkan kita nggak punya ekosistem yang lengkap. Jadi saat satu industri atau satu sektor kenapa-napa, the other sector support. Dan itu motonya, dan ini nggak selalu bisa diterima juga sama beberapa ekosistem company, tapi motonya adalah one for all for one. Jadi semuanya itu we backed up each other, kita sinergi satu sama lainnya juga sudah dipakemin. Jadi we work together as a family gitu. Jadi semuanya berjalan bersamaan. Thank you. So quite similar cara Mekari bekerja juga. Kami memiliki platform walaupun banyak business unit ya, and synergies lah yang dicari. Mungkin Mas Ernest bisa dikenalin soal bisnisnya. Harusnya tadi saya dulu ya, kalau dia dulu nih jadi cemen banget nih. Tadi udah kemana-mana tuh. Saya nggak ada nih kebetulan. Kayaknya kalau dijelasin satu-satu bisa sampai besok Mas. Selamat sore teman-teman. Nama saya Ernest Prakasa. Kalau secara dalam konteks business owner, 2012 saya bikin sebuah talent management company namanya Hahaha Corp. Mungkin yang membedakan ini dengan talent management pada umumnya adalah we specialize in comedians. Jadi kita hanya memanage komedian saja dari 2012 sampai hari ini. Itu perusahaan yang aku bangun sama partnerku di Pandika. 2021 kita bikin company baru namanya Imaginary, ini sebuah production house untuk memproduksi film mainly for cinemas.
dengan 2022 film pertama kita judulnya Ngeri-Ngeri Sedap. So mungkin sekarang dua-duanya masih berjalan, HH Corp masih berjalan, talentnya ada 11 orang termasuk saya sendiri juga talent di situ, sama Imaginary juga tentunya masih terus berkembang gitu. Oke, thank you Mas Ernest. Mbak Putri, kan banyak banget ya yang diurus. Tapi kalau saat ini tuh apa sih yang lagi menjadi fokus atau yang paling bikin sibuk saat ini tuh apa ya? Bagian apa? Kalau yang bikin sibuk sekarang lebih ke media ya, karena kita lagi memang revamp our business model, karena kita tahu sekarang industrinya juga sangat berubah, terus juga demand dari klien, demand dari masyarakat juga berubah gitu. Jadi kita juga harus bener-bener tweak business model baru untuk our media, makanya sekarang kita lagi fokus banget sama business model beyond media, jadi kita nggak cuma ads aja gitu ya, cuma kita gimana caranya kita bisa lebih memberikan services yang end to end buat klien, tapi juga memberikan engagement atau benefit lebih untuk our audience atau penonton kita gitu. Jadi itu yang kita lagi revamp sekarang, dan itu sekarang lagi berjalan. Sama yang bikin sibuk kedua mungkin Alobank lagi banyak, kita lagi banyak sekali new surprises coming up, karena kita juga lagi mau launching our new brand ambassador very soon. Jadi kita lagi fokus banget sama bikin campaign. Itu aja sih, sama beberapa sama mungkin. Itu belum semua ternyata. Kayaknya itu bukan saja ya Mas. Kapan pacarannya Put? Pertama gue udah nikah. Pacaran sama suami maksud iya, gue. bener. Nah suami gue lagi di Amerika kuliah, jadi memang biar fokus masing-masing dulu ya. Jadi itu sih sekarang fokusnya lagi media banget gitu, karena kita lagi revamp new business model. Sama kalau passion project banyak lah ya, jadi IP yang dari dulu sebelum join City Corp kan masih ada Creativepreneur. I've been doing that for 10 years. I started when I was 17. Mas Ernest bantuin udah 3 kali. Thank you Mas Ernest. Jadi kita lagi kemarin baru celebrate our 10-year anniversary. Kita sudah mengempower lebih dari 3,7 juta pengusaha muda around boleh Indonesia. Tepuk tangan, round of applause. Bersama semua creative leader termasuk Mas Ernest dan Raditya Dika juga. Jadi itu passion project juga yang lagi kita pingin push banget untuk bisa bisa lebih cepat virus entrepreneurship ini tuh bisa menyebar ke teman-teman semua. Amazing, thanks for the impact Mbak Putri. So Mas Ernest, kan sudah di industri kreatif dan tadi juga media, I think kita lama bersama di industri kreatif, sudah hampir 20 tahun ya Mas Ernest? Kalau ngitungnya dari lulus kuliah memang kerja pertama juga udah di label musik ya. Jadi dari 2005. Hampir lebih 2005, dari 2005. Berarti hampir 20 tahun. 2005 ya, hampir 20 tahun di bulat entertainment. 20 tahun ya. Kenapa? Bulat 20 tahun. Iya, tahun ke-20, tahun depan Oke. 20 tahun ya di entertainment ya. Ya, saya mau nanya nih Mas, bisa nggak sih berikan insight ya, gimana sih pasar atau konsumen di dunia kreatif ini berubah gitu dengan pesatnya perkembangan teknologi. Hari ini kita udah melihat ada banyak sekali teknologi yang digital, platform-platform. Apa perbedaannya dari behavior atau ekspektasi konsumen zaman sekarang versus zaman dulu gitu? Dalam mungkin 10 tahun terakhir aja perubahannya luar biasa dan berdampak pasti ke Putri dan terutama media konvensional kayak televisi ya. Dulu zaman aku kerja, aku 6 tahun di music label, salah satu pekerjaan utamanya lah bagaimana artis-artis kami ini bisa mendapatkan slot untuk promo di televisi, The Rings ya, kalau di Trans The Rings kan, ada Inbox di SCTV dan lain sebagainya. Gimana nih caranya biar kita bisa dapat slot manggung? Sekarang artis udah membypass the system, udah of course television sebagai sebuah platform yang besar pasti akan menjadi sesuatu yang bagus dan berguna buat mereka. Tapi bila tidak bisa menembus televisi, mereka bisa ke TikTok, mereka bisa ke Spotify dan lain sebagainya. Jadi ada perubahan yang terutama berdampak kepada media terutama ya Put ya. Jadi sekarang kayak terjadi semacam demokratisasi media di mana everybody can be their own media. True. Orang bisa
memulai start small, they build their tribe, dari mulai punya pendengar 1.000 sampai 1 juta, they do it all themselves gitu. Jadi itu yang aku rasa sangat drastis perubahannya gitu, terutama dari sisi musik mungkin ya. Kalau film, perubahannya tidak terlalu drastis karena pertama film itu very heavy on the capital side. Mau bikin film butuh mungkin belasan puluhan miliar gitu, jadi tidak semudah itu buat go indie gitu. Yang berubah for the better dalam 1 dekade terakhir mungkin adalah trust dari investor asing untuk invest di bioskop sebenarnya. Jadi dalam 10 tahun terakhir jumlah bioskop di Indonesia sudah semakin banyak sehingga membuka peluang industrinya bertumbuh gitu. Itu pun sebenarnya di banyak sekali kota di Indonesia belum ada bioskopnya gitu. Second cities kita banyak sekali yang belum ada bioskop. Jadi there's still so much room to grow gitu. So much more open dan liberal ya sekarang sepertinya. Mbak Putri, kalau misalnya dari segi konsumen, dari sisi consumer expectation atau behaviornya mereka, ada nggak perubahan yang dilihat selama 10 tahun yang... Waduh, pasti ya. Karena kan sekarang sebenarnya kita tuh lagi hidup di masa-masa yang tidak pasti ya. Jadi semuanya tuh nggak pasti gitu, uncertainty gitu. Dan tuh ada banyak sekali sebenarnya hal-hal yang terjadi gitu. Ekonomi kita juga sedang tidak baik-baik saja, change in demografi, terus kita juga ada disrupsi teknologi yang sangat luar biasa, climate change atau isu lingkungan gitu. Jadi sebenarnya sekarang tuh lagi tidak pasti nih semuanya gitu, dan sedihnya juga kita merasakan banget, apalagi kita kan consumer business banget ya, kita ngerasain tuh demand masyarakat tuh berturun, jadi purchasing powernya tuh berturun. Itu apakah di tahun ini saja atau Enggak sudah sih, beberapa sebenarnya. tahun terakhir? Sebenarnya sudah beberapa tahun ini sih ya, cuma peaknya adalah di tahun ini. Di tahun ini tuh lumayan, apalagi kemarin karena mungkin ada beberapa goncangan politik dan segala macamnya. Jadi to be honest kita merasa bahwa there's massive change nih di behavior client side maupun juga customer side gitu. Kalau customer side of course jadi mereka sekarang purchasing power-nya jadi berkurang, jadi milih-milih juga. Tapi yang kedua juga kita tahu sekarang variety-nya banyak banget, pilihan buat masyarakat tuh sekarang banyak banget gitu. Jadi mereka tuh sekarang easily untuk pindah juga kemanapun gitu. Kalau misalkan ada diskon yang lebih bagus atau misalkan ada uniqueness yang lebih menarik gitu, gampang banget ninggalinnya gitu. Jadi itu yang juga jadi challenging sekali buat kita, sama of course clients juga sekarang udah semakin, kita juga tahu bahwa sekarang banyak banget yang terjadi ya, ada layoff, ada budget juga sekarang banyak banget di-cut gitu, cost effectiveness lagi sangat masif di perusahaan-perusahaan gitu. Jadi again klien juga melihat nih mana nih partner-partner atau apalagi kita sebagai media gitu ya, yang bisa memberikan tadi budgetnya murah, tapi juga memberikan conversion yang baik, yang bagus gitu. Jadi perubahannya itu sama of course behavior, terus juga cara pandang, value dan segala macam kan sekarang udah lebih berubah ya gitu. Tapi ya kuncinya adalah kita harus terus mau beradaptasi aja sih. Cuma selain beradaptasi juga harus konsisten at the same time. Karena kalau kita adaptasi terus, misalnya very agile tapi kita nggak konsisten sama tujuannya, ya juga jadinya juga nggak kemana-mana. Tapi kalau kita terlalu konsisten tapi nggak agile, nggak adaptasi, kita juga akhirnya ketinggalan juga gitu. Jadi kita harus punya balance of both consistency and agility. Ya, jadi kalau lihat dari pandangannya Mas Ernest soal demokratisasi ini tuh sebetulnya sebuah peluang, tapi juga sebuah tantangan ya, karena consumer jadi lebih banyak choices dan itu juga reduces the barrier of entry. Kalau buat usaha yang dikelola Mbak Putri sama Mas Ernest saat ini, apa sih tantangan dan peluang yang lagi dihadapi ya dengan digitalisasi saat ini? Untuk khususnya digitalisasi ya? Enggak, misalnya di era digital inilah, apa sih tantangan dan kalau peluang yang relevan sama kami, misalnya sebagai Imaginary tentu sekarang behavior orang saat mengkonsumsi sebuah tontonan itu bergeser. Di-trigger oleh pandemi, ketika pandemi orang semua nonton di rumah, 2 tahun nonton di rumah ya, akhirnya terbangunlah kenyamanan itu gitu. Dan ini dampaknya luar biasa teman-teman, terutama pada
percaya atau tidak pada genre tertentu. Jadi genre film yang sifatnya ketika kita nonton tuh experiential, ada pengalaman komunal, tertawa barengkah, ketakutan barengkah, nangis barengkah, itu bisa lebih menjadi sebuah, karena kan pada dasarnya masyarakat kita tuh guyup gitu ya, kebersamaan banget. Jadi itu bisa lebih work di bioskop. Tapi film-film yang misalnya drama, katakanlah drama percintaan, itu sekarang jadi struggle banget karena orang lebih cenderung, oh drama romance, oh iyalah ntar nonton aja di OTT, seberapa beda sih nonton di Netflix sama di bioskop. Ada persepsi kayak gitu. Jadi di satu sisi habit menonton film yang bergeser dari bioskop ke gadget atau televisi ini mempengaruhi juga. Tapi di saat yang bersamaan ini memberikan ruang buat para platform streaming untuk mulai masuk dan berinvestasi di Indonesia. Walaupun ini juga masih sangat trial and error ya. Kita sempat ngalamin ada yang gak usah sebut brand lah, tapi ada yang dari luar masuk ke Indonesia langsung jor-joran, habis itu ngerem gitu. Nah, ada juga yang pelan-pelan, sustain, mereka build terus. Jadi opportunity-nya Indonesia mulai menjadi market yang dilirik untuk platform streaming dari Amerika terutama. Ya. Oke, Mbak Putri, kalau di usahanya Mbak Putri apa tantangan dan peluang utama yang dilihat dengan perkembangan teknologi dan digital ini? Kalau peluang sih banyak sekali ya. Sebenarnya kalau peluangnya sendiri yang pertama adalah sekarang tuh permasalahan semakin banyak kan sebenarnya. Karena permasalahan semakin banyak justru kita bisa menciptakan banyak solusi gitu. Jadi kita bisa grab kira-kira dari permasalahan ini solusinya apa ya. Nah dengan adanya teknologi sebenarnya itu bisa mempercepat tadi itu ngedrive that solution gitu. Yang kedua dengan adanya teknologi juga secara internally, jadi kayak secara internal company itu juga bisa banyak terbantu. Karena kan jadinya nggak usah semuanya kayak zaman dulu lagi, tapi bisa lebih cepat dengan adanya teknologi gitu kan. Ya asalkan ya semuanya mindsetnya sama nih bahwa teknologi itu adalah tools, bukan tujuannya. Karena kadang-kadang tuh banyak yang suka merasa teknologi itu adalah tujuannya sampai akhirnya diperbudak oleh teknologi. Padahal teknologi kan adalah cara kita untuk bisa mempercepat mencapai tujuan kita gitu. Nah tapi kalau misalkan dibilang challenge sama opportunity secara bisnis, mungkin yang tadi aku bilang juga ya, sekarang dengan adanya digital platform bagusnya adalah kita juga jadi bisa lebih tahu nih kalau misalkan kita mau iklan atau kita mau bikin event atau kita mau bikin apa tuh promosinya di mana, campaignnya di mana, karena different platform itu punya uniqueness-nya masing-masing gitu, punya demografinya masing-masing. Terus kita juga jadi bisa eyeballs-nya tuh bisa jadi lebih luas gitu secara massa. Terus juga yang paling penting juga dengan adanya teknologi ini dan semua digital ini, kita juga jadi bisa lebih segala sesuatunya bisa lebih cepat sih. Tapi itu juga scary juga sih buat kita karena kita bisa cepat tapi juga kalau kecepatan juga kadang-kadang tuh kita buang uang terlalu banyak gitu. Jadi ya kita harus pinter-pinter lah penangkap peluangnya mana yang mau kita tangkap dan kita harus tetap calculate our risk juga gitu. Sama mungkin cara kita berpromosi ya tadi Putri cerita juga karena kan sebenarnya teknologi itu membantu kita mengcapture data. Makanya kalau teman-teman lihat film-film Hollywood gitu, katakanlah film Marvel gitu. Kenapa sih mereka sampai punya trailer tuh banyak? Zaman dulu kan enggak. Zaman dulu trailer film ya udah trailer film aja gitu. Sekarang bisa ada first trailer, second trailer, final trailer, kadang-kadang bisa sampai 3 trailer untuk satu film. Itu kenapa? Itu kita pelajari juga. Jadi yang dilakukan oleh yang diberikan oleh teknologi kepada kita adalah bagaimana kita mengakses data. Misalnya ada satu trailer yang kita rilis, itu kita bisa evaluasi dari performance-nya di social media. Oh ternyata film ini mendapatkan respons positif, katakanlah misalnya dari cowok misalnya. Oh cewek kurang tertarik nih sama trailer ini. Padahal kan di film ini sebenarnya kita nggak meng-aim demografi cowok doang. Kita pengen cewek juga nonton. Benar. Kita bawa data itu, kita godok lagi di editing. Gimana cara kita bikin trailer berikutnya, kita rilis yang lebih appealing ke perempuan. Misalnya kayak gitu. Kita juga belajar melakukan. Jadi sebenarnya data yang diberikan sama teknologi ini buat kami di marketing sangat krusial. Setuju sih. Jadi lebih targeted juga. Berarti ada juga ya melakukan practices of A/B testing, data driven analytics gitu ya? Tidak di dalam company kita, of course kita partnership with agency yang memang they know what they're doing lah ya. Kalau kita hanya ya kita partneran aja sama mereka gitu. But the fact is speed is sangat berbeda ya saat ini dan
cara mengengage konsumen dan customersnya juga sangat berbeda. Dulu komunal, sekarang bisa langsung direct, dan mungkin itu juga bisa membuka peluang untuk personalization yang seperti yang tadi trailer ini buat siapa, trailer Iya, benar. ini buat siapa. Mungkin saya mau nanya deh, jadi yang dirasa strategi paling efektif ya saat ini untuk customer engagement gitu, dari konsumen yang digital first, ya jadi yang udah nggak nonton di bioskop lagi atau lebih dari HP aja, itu apa strategi yang paling efektif? Mungkin bisa mulai dari Mas Ernest. Mungkin kalau buat kami Imaginary seberstrategi apapun at the end of the day itu kan hanya how we market the content. Jadi yang pertama pasti kan kontennya dulu nih. Film lah, katakanlah film ya. So addressing tadi yang dimana digital ini menjadi sebuah lautan yang you can find anything basically ya. Jadi Imaginary fokus kita masih punya ruang nggak untuk menghadirkan sesuatu yang baru. Itu sebenarnya yang jadi apa ya ultimate goal kita. Itu kenapa tahun lalu tiba-tiba kita bikin film hitam putih gitu. Ya puji Tuhan masih ada 600.000 orang yang mau nonton film hitam putih, which is buat kita cukup mind blowing. Tapi itu salah satu cara nge-hack dalam arti how we break that barrier of apa ya istilah marketing mungkin red ocean ya, kayak segala macam tuh udah kusut gitu. Jadi dengan menghadirkan sesuatu yang berbeda, kita merasa itu adalah salah satu cara paling efektif untuk mendapatkan perhatian. Kira-kira gitu. Kalau Mbak Putri, apa kira-kira strategi dari media atau bank yang diurus atau ya sekarang lagi coba ini juga ya mentransformasi legacy businesses yang ada di Citicorp ya? Iya, sebenarnya by the end of the day tuh kita harus selalu tahu kita tuh mau target customer yang mana sih. Karena kan kalau misalkan when we talk we want to target Gen Z atau millennials ya, which Gen Z and which millennials gitu. Karena caranya kan beda sekali gitu. Apakah ngomongin Gen Z sama millennial di tier 1, tier 2, tier 3, cewek, cowok, sekolahnya di mana, bertemannya sama siapa, pergaulannya apa, sukanya apa gitu kan. Jadi sebenarnya yang paling penting tuh walaupun iya dengan adanya semua digitalisasi yang sangat luar biasa membantu kita, tapi kita kadang suka lupa untuk bener-bener ngelihat dunianya gitu. Jadi engage with them directly gitu. Walaupun iya di support data yang luar biasa, which itu harus kita dapatkan juga karena kita nanti bisa menganalisa lebih dalam, tapi kita harus bener-bener tahu sebenarnya target audiens itu siapa gitu. Dan cara meng-engage-nya of course berbeda-beda gitu. Tapi kalau kita merasa saat ini memang kita nggak bisa semuanya masih online. Jadi emang kombinasi online offline tuh masih very sweet for us gitu. Jadi mungkin contoh aja kemarin waktu kita pertama kali launching Alobank, kita sempat mikir oh ya Alobank kan digital bank, kita nggak ada branches, kita semuanya online. Tapi pas kita launching apakah kita mau fully online nih semua activationsnya, kita main TikTok apa segala macam lalala. Terus setelah kita research kita mikir kayaknya kita harus tetap padukan sama offline deh, karena waktu itu kita pas banget tuh timingnya right after pandemic. Jadi kita bikin namanya Alobank Festival, waktu itu di Istora Senayan, kita undang K-pop artist dan semua musisi Indonesia yang sangat luar biasa sekali untuk bergabung sama kita. Terus abis itu alhamdulillahnya dengan adanya Alobank Festival itu, walaupun itu kan cuma di Istora Senayan ya, kalau di Istora Senayan kita cuma bisa around 20,000 lah. Maximal capacity gitu. Cuma saat itu karena kita bikin engagement dan awareness-nya juga end to end gitu, akhirnya with only one festival yang orang pingin banget datang ke festival itu, kita bikin FOMO apa segala macamnya, kita mendapatkan 2 juta downloaders because of that one festival gitu. Jadi kita merasa wah ternyata masih ada nih ya gitu, offline tuh masih penting gitu, ngasih experience secara langsung, orang mendengarkan, terus juga bisa terhibur, ketawa bareng-bareng, ke tempat bareng-bareng gitu ya. Kayak ternyata experience offline itu juga masih very powerful. Jadi saat kita bisa mengkolaborasikan online and offline experience dengan pas, itu menurut aku masih menjadi senjata jitu buat kita. Oke, so offline. Ragu-ragu. Kok ragu-ragu tepuk tangan? Ya, berarti ada juga strategi offline plus online gitu ya. Jadi nggak fully digital, tapi
ya mungkin kayak orang makan ke restoran juga, terus ada di konteks database-nya, terus ada continuous engagement di digitalnya, itu juga mungkin an example ya. Saya mau tanya soal, jadi saya kan suka melihat dengan di era digital ini speed ya, speed is sangat key, banyak sekali kayak news yang suka viral gitu kan, virality, ada orang yang bisa dalam semalam mendapatkan popularitas yang sangat besar, tapi besokannya hilang gitu. Dan ini it's to do with the scale gitu kan. Kita bisa reach a much wider audience with technology, kita bisa do many things more scalably in terms of operations juga. Kalau untuk, mungkin mulai dari Mbak Putri ya, teknologi digital apa sih yang selama ini digunakan untuk membantu membesarkan bisnisnya gitu? Scaling, ada nggak? Oke. Teknis ya. Mungkin kalau dari aku karena kita banyak sekali ya business unitnya. Jadi sebenarnya secara tools kita punya banyak sekali dan customize based on business gitu kan, karena beda-beda. Jadi kalau misalkan media, of course kita punya tracker, kita bisa tahu nih data-data yang kita perlu tahu, kita bisa ngecek conversion. Jadi kalau dari link ada berapa banyak yang lihat dan segala macam. Jadi media tuh udah punya our own digital tools. Ada yang memang kita partner, ada yang memang kita build in house. Dan kebanyakan sekarang ada beberapa yang memang kita build in house. Terus habis itu kalau banking of course sudah sendiri, itu kita partner, jadi back endnya kita partner sama one of the biggest bank juga in the world untuk bisa combine back endnya dan segala macamnya gitu. Cuma kalau misalkan kalau kita ngomongin soal on a daily basis gitu ya, as an ecosystem, itu kita juga semuanya punya toolsnya masing-masing lah. Jadi kayak of course secara human resource kita juga punya our own app, ada namanya City Connect. Jadi mereka bisa tahu kita tuh City Corp tuh ada apa aja, lagi apa aja. Kita punya diskon juga buat teman-teman yang ada di City Corp gitu, dan macam-macam. Jadi kalau digital tools sih kita banyak banget customize sesuai industri. Ada yang kita build in house, ada yang kita juga partner, karena kita juga nggak bisa semuanya sendiri kan. Jadi we collaborate with a lot of people. Oke, so bukan hanya untuk customer engagement tapi juga untuk internal operations ya, Mbak. Operations juga ya. Kalau Mas Ernest ada menggunakan tools apa aja? Enggak sih, kalau filmmaking is basically kan beginilah gitu prosesnya, is very heavy labor, kita harus butuh banyak ratusan orang dan rasanya teknologi tidak mengubah banyak cara kerja kita. Ada beberapa hal teknis yang jadi terbantu dengan teknologi, contoh AI, tadi kita bahas AI juga, bagaimana misalnya ketika kita di editing, tentunya kita mencoba untuk menjaga bagaimana AI ini tidak masuk ke ranah kreatif, karena ketika AI masuk ke ranah kreatif itu mulai terjadi menurutku konflik, kita bisa melanggar hak cipta gitu. Tapi misalnya ya contoh simpel lah, misalnya ini aktornya ada telalat di ujung hidung gitu, kita mau ilangin, nah mungkin dulu belum ada AI, prosesnya akan lebih repot, sekarang jadi lebih cepat misalnya, hal seperti itu kita tetap pakai. Tapi mostly sih digitally lebih di bagaimana kita utilize dan juga mempelajari social media sih, mostly social media, karena kayak itu benar-benar kayak berubah terus, dan especially now untuk saya di usia 42 tahun ini merasa TikTok tuh makhluk apa gitu, saya berusaha untuk pahami ini makhluk apa sih sebenarnya. Susah sekali dipahaminya gitu, kayak ini gila gitu sih. Kita mau nggak mau karena sekarang ya itu gitu kan promosi yang paling ini. Cuma tadi menarik, Antoni bilang soal viral. I think viral itu bukan, I think virality is not a feasible objective. I think it's a bonus. Gimana caranya kita bisa aim, oke ini harus viral, nggak bisa, itu organik gitu. Kalau viral ya syukur, kalau enggak ada KPI lain gitu kalau buat aku ya. Jadi ya memang harus organik, harus kita gimana caranya punya target, tapi ya viral atau enggak ya syukur-syukur viral, kalau enggak pun ya emang nggak gampang bisa viral. Dan virality is not sustainable juga on most cases gitu. Banyak yang tiba-tiba viral habis itu lenyap gitu. Orang lupa. Exactly. Apalagi sekarang, dulu mungkin yang viral
awetnya lebih lama ya. Bener, Dulu sekarang cepet Sinta banget. Jojo mungkin. Bener, masih kita Udah kenal. Oke, Iya, masih racun. kita Itu kenal. mungkin sebulan masih bisa viral terus dia. Sekarang viral berapa? 2 hari mungkin orang udah move on gitu. Jadi ya. Dan gitu sekarang deh. kalau ngomongin viral karena banyak banget yang tadi Mas Eres juga bilang aim-nya adalah viral, which itu gak sustainable, jadinya orang melakukan semua cara untuk viral gitu. Jadi ada yang sampai melakukan hal-hal yang mungkin tidak harus dilakukan, atau ya tinggal again dengan ads apa segala macam, jadinya nggak organic anyway, jadinya nggak dapet apa-apa juga sebenarnya gitu. In my opinion keywordnya bukan viral tapi authentic. Kenapa? I Karena agree. orang sekarang people can see through the bullshit lah. Iya nggak? Kita produk or service kita bilang Bener. demi kenyamanan pelanggan. Padahal Bener. kita lagi cut cost aja. Tapi kita bilangnya demi kenyamanan pelanggan. You can do that 10 years ago. Right? Sekarang Now nggak nggak bisa. bisa. Sekarang orang tahu Nggak alah bisa. bullshit Nggak lu. bisa. Lu mau ngirit aja lu gitu. Orang udah bisa tahu sekarang. Jadi betapa people can be their actual self di social media, especially TikTok. I think itu membuat orang lebih drawn into authenticity gitu. That's true. Iya nggak sih? Kayak Betul. ya kita Karena harus that what authentic. make you different juga, apa yang bikin lo stand out kan itu authenticity-nya. Yes, jadi viral bukan tujuan, tapi bonus Bonus, gitu ya. iya, Dan harus otentik supaya bisa sustainable, jangan cuman mau nyari virality doang gitu ya. Oke, mungkin let's talk a bit about leadership ya di the fast changing environment of digitalization ini. Mbak Putri dulu mungkin ya. Jadi with a big legacy of Citicorp that's been built udah lebih dari 40 tahun, 45 tahun kayak sepertinya ya kalau dari sepengetahuan saya oleh Pak CT. Pas Mbak Putri masuk sebagai Chief Experience Officer ingin mengimplementasi strategi digital yang baru atau mengimplementasi digital tools yang baru, ada nggak sih resistance dari internal stakeholders atau Ya. external stakeholders? Bagaimana cara manage the change gitu? Bukan ada lagi kali ya, banyak sekali ya. Let me tell you this, it was not and it still is not an easy ride. Karena perusahaannya kan udah very big, it's already very well established gitu ya. Cuma yang aku sangat look up to adalah chairman itu tuh, he's very adaptable. Jadi chairman tuh bener-bener ngasih lihat semua timnya gitu ya. He leads with example gitu. Jadi dia tuh very adaptable, very fast learner. Dan sampai sekarang pun di usianya yang udah 62 ini, dia setiap pagi masih belajar gitu. Jadi again tadi Kak Eres bilang kan TikTok tuh manusia apa? Jadi bokap TikTokan. Bokap gue minjem HP gue ngeliat TikTok. Kan agak deg-degan juga ya FYP gue kan ya. Jadi dia lihat make up gitu. Jadi kayak Bapak tuh sangat very adaptable lah gitu. Karena Bapak selalu bilang in this era gitu, bukan yang paling pinter, bukan yang paling hebat, bukan yang paling kuat yang bisa thrive, tapi cuma yang bisa adapt aja. Yang bisa embrace dan merangkul changes gitu. Jadi DNA itu yang selalu kita turunkan gitu ke semua leaders di Citicorp gitu. Itu yang pertama. Dan kalau misalkan mereka nggak mau adapt, kita kasih tahu. Kalau misalkan masih nggak mau juga gitu, ya udah assalamualaikum, terima kasih gitu. Karena by the end of the day memang nggak semua orang bisa juga gitu. Ini kita bukan ngomongin kemampuan ya. Kemampuan menurut aku kita masih kita bisa develop. Cuma kalau misalkan mindset emang udah nggak mau berubah, nggak mau belajar lagi ya sudah gitu. Sama yang kedua adalah di Citicorp itu DNA-nya adalah entrepreneurship mindset, entrepreneurial mindset. Jadi kita merasa bahwa sekarang itu bukan hanya sebagai pengusaha yang harus berpikir sebagai pengusaha gitu, tapi semua orang harus punya entrepreneurial mindset gitu, to be able to survive, to be able to have competitive advantage. Jadi mereka harus punya ownership yang tinggi, mereka harus mau terus berinovasi, berpikir kreatif, mau adapt sama hal-hal baru, bisa berkomunikasi dengan baik. That's entrepreneurship mindset kan gitu. Jadi itu yang selalu kita develop gitu. Tapi by the end of the day, of course aku sama Bapak lumayan beda sekali ya leadershipnya gitu. Kalau di aku pribadi sih yang pertama adalah yang paling penting adalah pokoknya lead by example itu. Terus yang kedua
membuat working environment yang sesuai sama industrinya yang sehat juga gitu, tapi juga efektif. Sama yang ketiga ada mungkin teman-teman bisa Google juga, kita punya namanya moonshot thinking. Iya, itu adalah framework yang kita selalu sebarin ke semua tim untuk bisa punya that moonshot thinking gitu. Ya, saya actually came across that keyword moonshot pas kita diundang ke Google Launchpad back in 2017. So Google ini memang selalu punya satu project-project yang mereka call moonshot projects gitu. So it's something very different, bukan? It's very different. Nggak harus menghasilkan income atau revenues dan very big. Very big. Salah satu poin dari moonshotting yang adalah jangan aim for 10 times, ya kan? Tapi aim for 100 to 100 times. Mereka ada satu project they call the next billion, reaching the next billion users gitu. Jadi one of the things is sebenarnya mirip Setlink-nya si Elon Musk. Itu that's one of their projects, pakai balon-balon. Anyway, Mas Ernest. Jadi kalau menurut Mas Ernest, prinsip-prinsip atau values leadership yang paling penting di era digital ini apa? Sebenarnya nggak banyak berubah in my opinion. Kalau iya nggak sih, leadership is leadership. Tapi kayak tentu adaptable itu menjadi semakin relevan sekarang ya, terutama beberapa tahun terakhir kayak changes. Orang juga dari zaman dulu pasti zaman ke zaman kan berubah, tapi sekarang kayak frekuensi perubahannya dipadetin kayak makin cepat berubah. Cuman me personally yang gue percaya soal leadership itu culture dalam sebuah, of course ini semakin besar perusahaannya semakin sulit diaplikasikan, but I truly believe that working culture di sebuah tempat is a very top down approach. Yes, jadi apa yang dilakukan oleh kepalanya akan mempengaruhi apa yang terjadi kepada lieutenants-nya dan akan mempengaruhi apa yang terjadi ke bawah. Jadi nggak bisa berharap terjadi sebuah perubahan yang masif gitu di bawah atau di level yang lebih rendah, tapi nggak dimulai dari atas gitu. So I think semuanya harus dimulai dari atas mau nggak mau. That's what I believe. Itu benar sih. Tapi mungkin nambahin dikit juga yang aku juga rasakan sekarang gitu ya. Ini prinsip bisnis yang ternyata selalu sama aja fundamentalnya dari dulu gitu. Adalah kayaknya memang pragmatisme sama idealisme tuh adalah bukan satu yang terpisah, itu tuh harus digabungin gitu. Jadi you need to be very idealistic, tadi authentic, value-nya harus sama, harus selalu kuat, you have to have a differentiation, tapi juga nggak boleh terlalu idealis sampai melupakan the basic fundamental of business, which is adalah profit gitu. Karena kalau enggak ya nggak akan bisa survive, nggak akan bisa sustainable, nggak bakal bisa impactful. Jadi kayaknya pragmatisme dan idealisme tuh harus digabungin, karena I still remember masa-masa dulu yang semua tiba-tiba punya startup dan bakar uang dan segala macam gitu ya. Dan waktu itu sampai inget banget ada conversation sama bapak gitu ya. Sampai bapak tuh ngomong gitu, nggak ada ya bakar-bakar uang gitu. Pokoknya apalagi waktu Alobank nih, nggak ada ya bakar-bakar uang. Pokoknya nggak mau tahu gimana caranya bikin Alobank Festival seefektif mungkin. Kalau bisa nggak usah ada zero cost. Mikir mau bikin festival zero cost gimana caranya gitu. Yaudah akhirnya kita cari sponsor gitu. Cuma ternyata fundamental itu membuat kita jadi kayak semakin kuat ya gitu. Dalam arti kita jadi bisa selalu berpikir kreatif, bukannya berarti bakar uang nggak baik, itu pasti ada jalurnya lah gitu. Cuma basically tadi itulah pragmatisme dan idealisme harus digabungkan gitu. Jadi by the end of the day, business as business, it has to be profitable. I agree. Ya, bakar uang pun mesti ada strateginya, eventually seperti apa, dan harus reasonable juga dan justified, calculated lah ya, calculated burn. Ya. Oke, mungkin sebelum menutup sesinya, bisa coba dirangkum dalam 1-2 kalimat ya, Mbak Putri. Apa sih jadinya menurut Mbak Putri yang menjadi kunci untuk membangun bisnis yang sustainable dalam era digital ini? Tadi kita udah banyak bahas. Dan satu actionable advice untuk para audience di sini. Waduh. Mungkin kalau satu kata aku akan mengulang yang tadi sih. I think bukan yang paling pintar, paling kuat, paling besar yang bisa survive atau thrive di era ini, tapi orang-orang yang bisa adapt to change, yang agile at the same time juga gitu. Jadi kita bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini gitu. Karena kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita masih stubborn aja gitu ya kita akan di situ-situ aja gitu. Kita tidak bisa thrive. Kalau misalkan actionable
action yang bisa dilakukan adalah menurut aku salah satu core value kita kenapa kita terus bisa survive adalah dua sih. Creativity and innovations. I think creativity and innovation play a huge part, a big part gitu. Dan kita selalu kalau soal inovasi, kita pakai matrix namanya 6 Eyes of Innovations. Jadi itu adalah cycle yang terus kita lakukan gitu ya. Yang pertama we have to identify dulu what's the problem, apa yang kita mau kembangkan. Then we have to ignite all the ideas. Then we have to investigate dari semua yang tadi ide yang kita ignite mana yang bisa kita jalankan. Abis itu we need to invest on the ideas. Abis itu kita harus implement, then we improve. Jadi it's a never ending cycle of innovations. Jadi I think that's one of our core sih. I think building business atau menjalankan bisnis is not like a sprint, tapi it's like a marathon. It's a never ending run. Yep. So being adaptable, ya tepuk tangan boleh buat Mbak Putri. Yang pastinya kalau sama Mbak Putri atau di dalam grup CT Corp itu not being adaptability itu harus bisa lah, non tolerable. Kalau misalnya nggak adaptable ya please the door gitu ya. Kalau Mas Ernest? Ya mungkin kalau harus dirangkum mungkin tadi ya si being authentic itu, karena authenticity itu a very simple concept, tapi kalau secara bisnis it's a very maybe mungkin kata yang tepat counterintuitive ya. Bisnis itu kan aimnya kan profit, if you invest returnnya gimana gitu. Sementara being authentic itu butuh waktu untuk kita gain trust dari orang gitu. Bahwa mereka percaya kita memang care sama mereka. Mereka percaya bahwa we really want to give something that's good for them. Bukan cuma mau ngambil uang mereka doang. Ini kan butuh waktu ya. Kita mau percaya sama orang aja butuh waktu gitu. Apalagi percaya sama brand. So I think it's a worthwhile investment untuk menjadi authentic. Mungkin bisa di build engagement sama sama user or consumer or audience, bukan mengincar sesuatu yang pengennya tek viral jebret, tapi sesuatu yang sustainable dan ada emotional attachment karena si authenticity itu gitu. Oke, ya. Kalau saya tangkap berarti kuncinya adalah be adaptable, keep learning and being curious, terus dan juga be authentic supaya bisa menghasilkan sesuatu value yang sustainable gitu ya Mas Ernest. Oke, terima kasih. Mungkin untuk dari saya pertanyaan cukup. Tapi saya rasa banyak sekali yang penasaran mau langsung nanya ke Mbak Putri sama Mas Ernest. Kita cuma punya 5 menit, tapi apakah oke kalau kita extend sedikit 5 menit lagi? Oke ya? Ya, jadi siapa yang mau bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kita punya satu di belakang situ, bisa dibantu. Ya, mungkin waktu untuk 2 pertanyaan saja ya. Selamat sore Kak Putri Tanjung, Ko Ernest. Senang sekali bisa dikasih kesempatan bertanya langsung kepada idola saya. Maaf nih ya, saya di sini muncul lagi. Soalnya tadi di ruangan sebelah juga muncul gitu. Barangkali ada yang bosan gitu kan ya. Mas sore bisa ngomongnya lebih kenceng gitu. Oh ya, biar lebih jelas didengar. Oke, siap. Tadi mic-nya agak jauh Mas soalnya. Sekarang udah dekat, udah jelas belum? Sudah. Silakan. Aman ya. Pertanyaan simpel aja. Kalau untuk usaha warteg tuh gimana sih biar kita bisa punya cabang dan bisa sustainable? Gitu aja sih. Oke, terima kasih. Oke. Warteg ya? Iya. Sangat relate sekali dengan yang saya kerjakan ya. Iya Kak. Warteg loh. Jadi pertanyaannya mungkin saya restate. Usaha warteg bagaimana supaya bisa banyak Silakan, cabang Ko dan Ernest. sustainable? Iya. Toko sebelah. Maaf, sebentar saya potong dulu. Soalnya saya kebetulan keluarga besar warteg. Cuma dari dulu hanya mempunyai 1 cabang gitu. Keluarga besar punya usaha warteg tapi dari dulu masih hanya Pengen 1 nambah cabang. cabang maksudnya? Ya seenggaknya biar saya sebagai anaknya bisa punya dasar yang kuat gitu. Biar menjadi bisnis yang profitable ke depannya menurut Kak Putri gitu. Thank you. Udah coba googling? Kalau googling soalnya nggak ada gurunya. Kalau ini kan langsung ke depan orangnya yang paham. Aku belum pernah mencoba dunia franchise Mas, jujur Mas. Jadi aku kayaknya kalau aku menjawab nanti modal sok tahu doang nih. Aku makan warteg sih suka, tapi ngembangin warteg aku belum pernah.
Putri mungkin di Udah tahu nih pasti. Oke. Transcorp ada pengalaman. Oke, Mas, aku tuh adalah orang yang suka banget makan warteg. I love warteg so much. Jadi aku kayaknya bisa ngasih sedikit insight soal sebagai pencinta warteg ya. Jadi yang pertama menurut aku kan warteg tuh banyak banget. Ya kan Mas? Jadi yang paling pertama yang harus kita tahu adalah warteg ini tuh apa competitive advantage-nya? What is the unique selling point? Apa bedanya sama warteg-warteg yang lain yang ada di dunia ini? Di Indonesia sih, Jakarta. Mas gimana wartegnya? Di Mangga 2 Kak kebetulan. Oke, pasti di sekitar Mas banyak dong warteg. Banyak banget sekarang. Mas udah pernah makan belum di semua warteg sekeliling itu? Udah dari berbagai cabang seperti Mamoka, Karisma, Oke. Subsidi. Gak usah disebutin Mas, gak tahu juga. Gak tahu juga saya. Buat referensi Saya aja Mangga gitu. 2 lebih tahu nasi campur jujur. Buat referensi aja kok, barangkali Mas, lewat. dari semua tetangga warteg Mas merasa warteg Mas unggul nggak? Ada bedanya nggak dari warteg-warteg yang lain? Unggul di rasa sih, cuma agak sulitnya di pembantunya itu yang kadang suka bentar-bentar pulang, sebentar-bentar pulang gitu. Ini Apalagi kan untuk usaha warteg itu untuk terutama hal gaji gitu ya, itu kan variatif. Jadi kadang kalau untuk orang sekarang itu pengennya gaji besar, tapi usahanya minim begitu Kak Tanjung. Oke. Ya Kak Putri Tanjung. Maaf. Pengen dapat besar tapi usahanya minim. Ya jadi kayak nggak apa ya kurang survival gitu. Pembantunya kadang udah beda. Terutama yang kayak pelayannya gitu, yang masaknya. Oke. Jujur aku kurang denger Mas. Oh bukan. Enggak, maksudnya di bagian mana gitu biar saya tegesin aja gitu Kak Putri. Maksudnya di bagian mana yang kurang jelas tadi menurut Kak Putri? Oh ya, Mas, pokoknya dia tadi kan gue denger, tapi aku dengernya adalah sebenarnya unggulnya adalah rasanya kan? Iya Kak. Sama tadi Mas ngomong nama saya tapi udah nggak tahu tuh Mas ngomong apa abis itu. Oh oke, siap. Iya, iya. Yaudah Mas, intinya pokoknya yang paling penting ada beberapa saran aja. Yang pertama harus tahu sekitar jualannya apa. Terus habis itu kalau udah tahu berarti udah tahu nih kompetisinya apa. Berarti nilai pembedanya apa. Kan oke rasa, tapi rasanya ya pasti semua kan punya selera masing-masing. Ada nggak menu yang nggak ada di tetangga-tetangga itu? Atau yang kedua mungkin wartegnya lebih nyaman. Atau yang ketiga mungkin wartegnya lebih murah. Jadi it's either price sensitivity mainnya atau di flavor atau experiences yang beda gitu. Atau porsinya lebih banyak atau experience lainnya. Jadi dua itu biasanya kalau misalkan di food and beverage yang kita mainin. Promosinya pun juga bisa. Salah satunya adalah mengajak Ko Ernest makan di wartegnya Mas. Oke boleh, mampir kalau boleh saya kasih alamatnya nanti. Biar langsung di endorse sama Ko Ernest langsung gitu. Kayak kita suruh makan deh intinya. Ya boleh, gratis langsung saya layanin. Gratis langsung dilayanin dia. Mas aku coba jawab serius ya. Oke. Menurutku aku nggak tahu kalau soal buka cabang. Menurutku Mas perlu ikut seminar soal franchise karena setauku banyak seminar soal franchise itu diikutin kalau soal buka cabang. Tapi kalau soal bagaimana unggul dari kompetitor lain, mungkin satu hal yang belum dibahas tadi selain rasa dan segala macam. Ingat, walaupun yang dijual adalah makanan, tapi tetap orang datang itu adalah sebuah pengalaman. Iya. Ya, sebuah pengalaman. Jadi bukan hanya makanan, kebersihan, keramah tamahan, tapi keramah tamahan ini ada kaitannya sama gaji karyawan, Mas. Bener, nggak bisa berharap karyawan ramah kalau gajinya kecil. Bener nggak teman-teman? Jadi investasi di gaji karyawan, karyawannya happy, dia customernya lebih ramah, customer yang datang lebih banyak. Masuk akal? Masuk. Sip. Masuk. Oke. Thank you. Ya, terima kasih Mas untuk Oke. pertanyaannya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin satu lagi terakhir. Satu pertanyaan Jangan nasi terakhir. padang ya. Tadi udah warteg, sekarang Ya, tapi- saya punya nasi padang nih, jangan dong. Jangan, mungkin saya punya, walau sangat menghibur, saya kira tadi planted. Tapi warteg itu I think it's a genuine question dan jangan berkecil hati, saya rasa di warteg pun pasti bisa besar satu saat nanti. Silakan satu lagi. Satu lagi, siapa yang paling tinggi deh? Oke itu yang udah berdiri udah.
Thank you. Selamat sore. Sore. Nama saya Adit. Beberapa hari yang lalu baru terbang dari Beijing ke Jakarta. Ya. Sombong. Biar diingat. Saya mau tanya ke Mas Ernest. Kan Mas Ernest aktor iya, sutradara iya, business owner juga iya. Apa lagi? Komika juga iya. Ya, you have many professions lah. Pertanyaan saya sih, capek nggak sih? Dalam banget ya pertanyaannya ya. Habis itu boleh ke Mbak Putri sih, kalau capek saya rasa. Sebenarnya dia sih. Tapi aku coba jawab serius, karena pertanyaannya sebenarnya sangat relevan ya untuk teman-teman business owner ya. My number one investment portfolio, bukan reksadana, bukan properti, biaya liburan. That's where I spend most of my money. Itu buat saya adalah investasi paling besar. Karena itu keeps me happy, keeps me sane. Tidak untuk ditiru, tergantung masing-masing seperti apa ya pekerjaannya. Tapi kalau ditanyanya ke saya investasikan waktu luang dan uang saya untuk liburan bersama dengan istri dan anak-anak. Karena itu yang bikin saya happy dan punya tenaga untuk terus melanjutkan apa yang saya kerjakan gitu. Kalau Mbak Putri bagaimana rahasianya kalau Mas Ernest liburan? Kayaknya belum ada waktu untuk liburan sepertinya ya. Kayaknya kalau aku masih lumayan belajar untuk ngebalance itu sih ya. Tapi udah ada beberapa memang buruknya adalah kadang-kadang suka terlambat. Jadi maksudnya stopnya tuh ngeremnya tuh terlambat. Jadi kadang-kadang udah sakit, lambungnya Lu masih muda banget Put. Iya makanya itu yang selalu dimarahin juga sih sama bapak gitu. Cuma bapak marahin targetnya naik terus. Jadi mau gimana? Jadi serba salah ya. Cuma anyway, tapi itu masih kalau dibilang capek apa enggak, wah capeknya bukan main sih. Capeknya tuh sebenarnya bukan capek fisik doang sih ya. Bukan capek pikiran fisik, tapi capek mental juga ya. Karena kan ada banyak faktor gitu. External, internal, pressure, expectation, targets, sales, profit and all gitu. Jadi kayaknya semuanya tuh agak too much sometimes gitu. Cuma ya pentingnya adalah ya kita tahu aja lah kapan harus ngerem, kapan harus stop, kapan harus nafas gitu. Tapi by the end of the day, I'm so glad that I have a very supportive inner circle. I think that's the most important thing. Ya nggak sih kok Ernest? Ya support system itu penting banget sih. Support system itu jangan salah pilih pasangan. Bener, Ya, jangan bener dong, bener dong. Bener, jangan salah pilih pasangan, jangan salah pilih pertemanan. Jadi itu sih yang inner circle tuh penting banget juga untuk kita selalu bisa sane. Sama ya melakukan hal-hal yang kita bikin happy lah. Kalau tadi Ko Ernest bilang liburan, ya mungkin teman-teman bisa ada meditation apa segala macam yang beberapa menit yang bisa escape sebentar gitu. Oke, thank you very much Mbak Putri Tanjung, Mas Ernest Prakasa udah join us in this conference dan memberikan insight-insight yang very helpful.